Wah, saya bilang nih kalau langsung dari D3 langsung kerja, punya uang, nikah, kayaknya malas lagi nih saya kuliah. Sampai saya izin ke orang tua, saya bilang saya tidak akan kuliah selama 2 bulan. Mau jadi apa? Saya bilang saya mau jadi supir pribadi. Gimana orang mau pakai aplikasi desa? Internetnya nggak masuk, gimana internetnya mau masuk? Konektivitasnya tidak ada. Buat apa misalkan banking itu mengeluarkan mobile banking? Kalau misalkan di suatu daerah, di suatu pulau, di mana pulau Indonesia kan ada 30.000 pulau itu, nggak bisa pakai. Di Indonesia, kalau kita berbicara Papua, dari Jayapura yang di utara, gitu ya, ditarik mau narik ke Merauke yang ada di bawah tuh, yang di selatannya, dari utara ke selatan, masih rugi karena utangnya lebih banyak dibanding penduduknya, jadi nggak bisa. Pembicara kita kali ini adalah Kang Imam Wibowo Utomo atau yang akrab disapa Kang Unai, seorang profesional IT berpengalaman yang mencetak prestasi sebagai Direktur Operasional dan Pemasaran di PT Akses 1 Nusantara. Dengan pengalaman kepemimpinan di berbagai perusahaan top di Indonesia, beliau memainkan peran penting dalam membawa perubahan positif ke dunia teknologi. Perjalanan pendidikan Kang Unai dimulai di Universitas Padjadjaran, di mana dia meraih diploma 3 di bidang elektrikal dan instrumentasi sebelum menyelesaikan S1 di Teknik Elektro Universitas Diponegoro, Semarang. Sebagai pendorong utama di balik solusi berbasis satelit di Indonesia, Kang Unai mengelola proyek-proyek signifikan, termasuk implementasi ratusan VSAT di seluruh negeri. Keinginannya untuk terus berinovasi dan meningkatkan konektivitas telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan. Sebagai Direktur Operasional dan Pemasaran, Kang Unai mengawali strategi penjualan VSAT mencakup C-band, Q-band, dan K-band VSAT di berbagai satelit. Visinya tidak hanya berhenti di ruang rapat. Kang Unai menjadi juru bicara layanan VSAT di Indonesia bagian pedesaan. Kang Unai dengan latar belakang industri yang kaya, membangun bukan hanya tim yang kuat, tetapi juga strategi penjualan dan pemasaran yang efektif. Tujuannya adalah memperluas layanan VSAT ke daerah pedesaan adalah inovatif dan berdampak. Di luar kecakapannya di dunia teknologi, Kang Unai terlibat dalam kegiatan sosial dan komunitas, memberikan pelatihan dan mendirikan organisasi yang mendukung pendidikan dan lingkungan. Dengan portofolio sukses, pemikiran strategis dan visi ke depan, Kang Unai dengan berani memimpin Indonesia ke era konektivitas baru. Mari kita simak perbincangan dengan Kang Unai dalam podcast Cinta MIPA episode 27 dengan judul Berkarir di Awan, Dunia ICT dan Bisnis Satelit di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat datang, selamat bergabung, dan selamat menonton nanti yang nonton. Karena ini recording di acara kami, Cinta MIPA, cerita interaktif alumni MIPA Unpad. Acara ini diselenggarakan oleh Ikatan Alumni FMIPA Unpad, menampilkan alumni-alumni kami dari berbagai bidang, mulai dari akademisi, pemerintahan, peneliti pastinya, wirausaha, kemudian juga pasti yang profesional, dan dari banyak bidang. Tujuan kami untuk memberikan wawasan pada terutama buat adik-adik kita ya, yang masih kuliah, setelah tamat dari MIPA tuh bidang kerjanya kemana gitu. Dan ini udah edisi ke-20 sekian dan ternyata sangat beragam ya, meluas. Dan kami melihat ada benang merah, the way of think-nya itu agak beda gitu ya. Atau kita mungkin ngeklaim agak beda kitanya gitu ya. Jadi ya tanpa saya ucapkan nanti Anda bisa lihat benang merah cara berpikir MIPA Unpad tuh ke sini gitu ya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Panggilnya Kang Unai ya, Kang ya. Nama lengkapnya Iman W. Utomo. Dan sekarang kita bicara tentang sesuatu yang dalam 20 tahun terakhir perkembangannya sangat cepat ya.
itu dunia IT. Nanti Kang Unai saya minta untuk jelasin dulu Anda di mana. Gitu ya. Teman-teman yang ngikutin podcast ini nanti kita ada perubahan lah, boleh saya bilang perubahan warna. Kalau sebelumnya kita bicara nostalgia, bagaimana kuliah di FMIPA Unpad, pencarian jati diri segala macam, sampai ya menjadi personal dengan karir yang cemerlang. Tapi sekarang saya rasanya saya akan lebih senang kita menggali apa yang lagi ada saat ini gitu ya, apa yang dikerjakan karena itu bermanfaat untuk ke depan. So kita pindahkan mata lebih ke future daripada ke past time. Itu aja. Nah, satu hal tentang komputer, Kang Unai izin dari persepsi saya, perspektif saya. Jadi waktu mau milih kuliah kan saya angkatan 96 ya. Jadi eh, zaman itu kita di SMA masih sempat belajar Lotus gitu ya. Ketawa deh. Saya sempat belajar. Cewek-cewek. Saya malah saya nggak ingat. Saya ada Bukit Tinggi SMA ke Jakarta. Kakak saya tuh buka rental komputer. Saya ingat banget. Hmm. Kerjaannya itu menghitung nilai project. Apa namanya? Jadi project-project apa namanya? Project-project pengerukan paret kayak gitu-gitu tuh itu banyak kontraktor-kontraktor kecil yang mereka nggak bisa ngitung di komputernya. Nah, itu jadi ladang bukan rental komputer ya, rental Hmm. ngitungnya deh. Jadi saya datang ingat liburan ditanya sama kakak saya, "Kamu bisa Lotus nggak?" "Bisa. Ayo kita cari uang." Ceritanya. Kan bikin proposal orang, ngitungin gitu ya. Nah, itu kelas 3 SMA, kemudian pulang saya tanya orang tua saya, "Kamu kuliah di mana?" "Orang banyak komputer." Saya bilang, "Saya nggak mau." "Ah, kenapa?" "Perkembangannya sangat cepat. Entah kita nanti orang komputer, kita nggak punya komputer, karena mahal kan waktu itu. Itu salah satu alasan saya bilang saya nggak mau kuliah komputer karena rasanya perkembangannya lebih cepat dari kemampuan ekonomi kita untuk punya alat kan itu ya, punya Iya, punya sesuatu yang bisa dipelajari. Dan betul. kita lihat perkembangannya jauh lebih cepat lagi sehingga sekarang semua orang punya 2 3 alat yang namanya handphone, laptop is easier ya. Iya. So, I'm not regret for what I choose, tapi salah satunya saya mungkin sangat disiplin dengan apa yang saya choose gitu Kang Unai, sehingga Hmm. saya menyingkirkan diri dari hiruk pikuknya orang zaman itu yang kayaknya ngebongkar apa CPU itu bangga banget gitu. Walaupun saya coba pernah Iya. install XP saya nggak tahu berapa kali gitu, seneng aja tuh beli komputer, Hmm. beli motherboard, beli itu gitu ya, kemudian rangkai sendiri, tapi pada posisi untuk just want to try gitu ya. Hmm. Jadi kita lihat zona waktu dari sisi saya yang bukan orang IT dulu nih Kang. Kemudian berkembang, beberapa dugaan saya di situ jadi muncul karena dugaan maksudnya banyak orang yang tenggelam di dunia IT-nya. Mohon maaf, Hmm. terjerumus menjadi ya kalau peminjam istilahnya Hasnul Suhaimi ya. Jadi Suhaimi itu orang kuat di IT, tukang solder. Seorang Hasnul Suhaimi pun mengatakan, aku pertama kali tukang solder, enggak. Jadi Hmm. ketika dia menjadi teknisi, dia merasa dia menjadi tukang solder gitu kan. Jadi uang lingkupnya sangat kecil. Tapi kalau saya lihat CV-nya Kang Una ini saya bangga, Anda leader, Anda di apa namanya bukan technical lead-nya, Anda sales lead-nya, ya kan? Sales Ya. leader itu kan berarti membaca people. Teman-teman Ya. kalau Anda masuk ke marketing itu bukan menjual sebenarnya. Marketing itu bagaimana memanage people itu yang lebih sulit ya, betul ya? Karena kalau menjual produk doang nggak perlu sales manager. Kita gedein aja IT manager code. Ya itu ya, itu pembuka saya Kang mungkin agak kaget pembukanya. Jadi silakan Kang Umay cerita dulu singkat 5 menit your background sampai ke industri ini. Saya lihat Akang tidak berpindah-pindah zona yang macam-macam, selalu di zona IT, ICT, betul ya? Betul. Betul. Internet Betul. service provider, satelit gitu. Nanti saya akan banyak bicara tentang kenapa harus ada satelit swasta segala macam gitu ya. Tapi Ya. silakan buka singkat dulu gitu ya. Karena karirnya Kang Una ini nggak pindah-pindah. Saya pindah-pindah. Saya pernah di marketing, di R&D, di technical service, industrinya pernah di kopi, pernah di plastik, pernah di kertas. Jadi ya penjelasannya panjang. Kalau kakak Wow. lurus, lurus, garisnya lurus. Terima kasih. Baik. Silakan dulu Kak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Salam kenal. Saya
kebetulan eh, berkuliah itu tahun 93 kalau saya Kang. Saya 93 masuk di Unpad. Jadi Sebelum zaman Lotus. sebelum zaman Lotus, betul. Saya sedikit berbicara ke belakang karena nanti ini akan menarik ke depannya. Akan menarik ke depannya. Kenapa saya harus berbicara ke belakang? Karena waktu 93 itu memang tahun pertama Unpad mengadakan D3 yang massal. Asalnya kan cuma PAAP gitu Ya, kan, ya, betul, ada betul. D3 gitu kan. Nah, MIPA D3 iya, banyak-banyak tuh 93. ya 93 itu pertama. Kenapa saya harus cerita ini? Karena 93 ketika angkatan pertama, si angkatan di SMA-nya variatif. Tidak rata-rata 93, memang rata-rata 93, tapi angkatan 92-nya banyak, bahkan 91, 90 pun ada. Nah, kenapa ini menarik untuk saya ceritakan? Kenyataannya, justru orang-orang yang senior ini yang memberikan inspirasi ke kami yang memang benar-benar angkatan 93 SMA-nya. Itu memberikan inspirasi. Jadi ada aura yang berbeda gitu. Ada aura yang berbeda bagaimana kita belajar, bagaimana kita mengejar target dari kuliah D3. Karena D3 sedikit berbeda dengan S1. Tentunya D3 dipersiapkan untuk bisa lebih siap kerja, gitu kan. Nah, ketika kita masuk, saya memang punya keinginan main di elektro lah gitu ya, yang berhubungan dengan listrik, kelistrikan, telekomunikasi gitu ya. Nah, dan memang 93 lagi booming-boomingnya dunia kerja itu di asalnya sebelum itu di banking yang ramainya 90, 91, 92 itu bergeser ke IT. Nah, sama saya dengan Kang Nandar, saya tidak milih IT, Kang. Tapi pertimbangannya bukan karena saya nggak punya komputer, walaupun saya nggak punya komputer. Tapi pertimbangannya adalah saya bergaul dengan orang sastra, dengan orang Vkom, dengan orang hukum, tapi mereka jago-jago. Jangankan hanya pakai, mereka programming juga bisa. Bahkan waktu itu apa namanya desain yang masih sangat terbatas, mereka udah jago-jago gitu. Saya bilang, wah nanti ketika lulus saya bersaing berat nih. Nah akhirnya saya lebih fokus ke telekomunikasi. Jadi kita, kalau tadi kenapa jadi dunia kerjanya kayaknya nggak kemana-mana di ICT-nya di telekomunikasi. Nah itu salah satu latar belakangnya. Nah, itu satu. Yang kedua, nah sedikit mundur, saya ketika lulus D3, sebelum lulus bahkan sebelum lulus, jadi sebelum wisuda ada rekrutmen ke Unpad. Waktu itu dari TEAK Batam, semua yang 93 kan boleh ikut tuh sebelum lulus. Nah, yang kesaring itu kurang lebih ada 7 atau 6 orang, 6 atau 7 orang. Saya termasuk salah satu yang lolos. Saya satu yang lolos untuk bekerja, gitu kan. Tapi melihat karakter pribadi saya sendiri, wah saya bilang nih kalau langsung dari D3 langsung kerja, punya uang, nikah, kayaknya malas lagi nih saya kuliah gitu kan. Akhirnya saya balik ke orang tua bawa proposal untuk menyampaikan, kira-kira mungkin nggak saya dikasih kesempatan untuk lanjut dulu S1 baru bekerja gitu kan. Akhirnya orang tua approve, ya udah kalau kamu punya keinginan untuk lanjutin, lanjutin. Akhirnya saya lanjutin, ceritanya ngelanjutinnya memang tidak di Unpad. Saya ke Undip, ngambil teknik elektro Undip. Di Unpad fisika, instrumentasi elektronika, ke Undip saya ngambil teknik elektro. Nah, pendek cerita yang ingin saya ceritakan adalah karena teman-teman saya yang D3 Unpad ini sudah banyak yang bekerja, sedangkan saya masih kuliah lagi, saya melihat ada peluang di situ untuk belajar. Belajar yang extraordinary di luar kampus. Gitu. Di mana saya pernah punya pengalaman, sampai saya izin ke orang tua, saya bilang saya tidak akan kuliah selama 2 bulan. Mau jadi apa? Saya bilang saya mau jadi supir pribadi. Kok bisa-bisanya? Kami di sini jungkir balik cari uang untuk nyekolahin kamu, sekarang kamu malah mau jadi supir pribadi. Saya jelasin, supir pribadi ini adalah saya menyupiri teman saya yang kuliah waktu di Unpad, dan dia sekarang jadi engineer fiber optik untuk proyek MGTI di Telkom Jateng area. Saya ngelihatnya adalah bahwa kapan lagi saya bisa, waktu itu alat ukur fiber optik masih ratusan juta. Nggak ada lah perusahaan kecil yang punya. Gitu, apalagi yang pribadi. Pasti perusahaan besar. Nah, saya ini kapan lagi saya bisa megang, bisa pakai, bisa diajarin kalau di kampus. Itu relatif waktu itu. Jadi demi belajar biar jadi supir. Ya, begitulah Ini kurang mahal. lebih. Nah, saya nanti akan cerita itu mahal tuh, Bang. Gitu.
Jadi disitulah ada kesempatan saya belajar banyak di telekomunikasi. Itu satu. Jadi saya masuk ke kantor-kantor Telkom. Oh, siapa yang bisa diizinin terus-terusan masuk ke ruang transmisinya Telkom? Kalau kita nggak ikut itu, saya bilang ke orang tua, akhirnya diizinkan. Nah, disitulah saya 2 bulan semua apa cara mengukur, cara masang gitu kan, cara narik segala macam sudah saya ikuti. Jadi saya Sebentar, kalau sebentar. Saya mau potong sebentar. baik, baik. Cara berpikir itu Kang Unai dapat dari mana? Karena saya punya Nah, cara pikir itu dan di Indonesia itu jarang, maaf. nah, ini saya bilang tadi kelebihannya. Jadi saya beruntung ketika masuk D3 Unpad 93 itu ada variatif angkatan yang masuk walaupun sama-sama di kuliahnya di Jadi 93, terinspirasi sendiri. ada inspirasi sendiri juga yang Nah, memang maksudnya tuh dari waktu itu berarti rekan kuliah atau gimana? iya. Jadi karena teman-teman tadi ya, kuliah saya dari 93 itu ada yang 90, 91, Ya, ya, 92, ya. bahkan ada yang Lebih sempat senior lah. sempat kerja, itu jadi meresap ke saya bahwa tidak semua kesempatan tuh orang punya. Ya, Kalau ada kesempatan bagus itu harus dimanfaatkan. Itu ya. mungkin poinnya. Gitu. Dari situ sih Sebentar, Mas. saya ngambil poin ya, Kang, karena Ya, nanti idaman kita tuh ya sekarang tuh yang nonton nggak terlalu banyak, tapi kan ya, kalau recording tuh panjang, jadi ya, tugas saya untuk ngambil summary lah gitu ya. ya. Teman-teman yang nanti yang nonton ini attitude yang mahal, saya bisa cerita attitude yang mahal, silakan Anda contoh. Ini baru berapa menit nih, baru 10 menit aja, itu Ya, Kang Unai memberikan attitude yang sangat mahal yang Anda silakan contoh. Izin Kang Unai saya cerita juga ya, iya. cerita orang lain Baik. ya, Ya, yang saya lihat dan saya dengar gitu ya. ya, Jadi ya apa yang Kang Unai sampaikan, kalau beliau bersedia jadi supir, ya kita tegas ya, jadi ya, supir pribadi ya. demi dia bisa mendampingi dan menjadi witness, saksi di ilmu yang dia pahamin, yang dia mau pahamin, Ya. betul nggak? Jadi bisa Betul. naik kabel. Nah ini kalau sekarang mungkin Nadiem menyebutnya merdeka belajar ya, attitude ini Hmm, jarang. Saya cerita yang agak ekstrimnya, dulu saya ke Cape Town. hmm, Kemudian dari perusahaan kalau kita masuk market kita dikasih jatah sewa supir ya. Jadi apalagi di daerah Afrika kita harus cari supir yang ya sebenarnya bukan nganterin for security biar aman ya. gitu. Kemudian satu kali di Cape Town itu saya tanya orang lokal dapat supir yang bagus, kemudian setiap berhenti itu dia buka laptop mengenai. Nah, Hmm, saya pikir supir buka laptop main game lah kan gitu ya. Saya sendiri bukan gamer. hmm, Lama-lama saya lihat kok bukan game, tapi setiap hmm, berhenti dia buka buka laptop. Saya lihat itu orang-orang IT jadinya. Dia bahasa hmm. program. Ya. Lama-lama akhirnya saya tanya, udah kena 3 hari sama saya, akhirnya saya tanya ke yang rekomendasi. Itu anak kerjanya apa? Karena dia masih muda ya. Dia itu, anak duta besar katanya, dan situ kaget, "Anak dubes Hmm. ngapain jadi supir?" Kata kan. Iya, iya, Nah, iya. kemudian saya tanya lagi, dia bukan sembarangan katanya, "Ngapain lo jadi supir? Lu kan anak dubes." Dia akhirnya cerita yang bagi saya inspiring, "Iskandar, saya dapat project dari Google untuk membikin apa yang Anda pakai sekarang Google Map. Hmm. Jadi kerjaannya memang harus bawa mobil dan kemudian di-record." Iya, 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 iya. Terus saya bilang, "Daripada gue nyetir-nyetir sendiri mendingan gue nganterin lu, lu bayar gue lagi." Nah, Cerdas juga, itu luar jadi biasa. nah cara Itu berpikir ini jarang yang punya di Indonesia, betul ya? betul. Kebanyakan ya kalau udah jadi Google ya kita mungkin pasang topi semuanya pegawai Google tuh. Iya. Ini silakan Kang Umay, itu attitude yang bagus. Silakan silakan. Terus Oke. lanjutkan lanjutkan. Ya. Nah, sehingga dengan pengalaman itu saya punya nilai lebih. Nah, kebetulan lagi ceritanya saya sebelum lulus juga dari S1 ada rekrutmen ke kampus. Dari sekian angkatan, dari sekian orang yang ikut, yang diambil 6 orang, saya termasuk salah satu yang keambil. Perusahaan Salah apa? perusahaan PT Pasifik Satelit Nusantara, dan Oh iya kebetulan di kita sini mau juga masuk ke ada nih situ. teman saya nih, Iya saya mau. Om Tomo nih. Om Tomo dia jago IT security, sebetulnya dia masternya. Ini kebetulan hampir mampir di sini nih. Terima Ya kasih. monggo monggo. Selamat datang Mas Tomo. Iya. Terus, terus. Nah, di PSN ini sebetulnya saya karena memang merasa bahwa apa namanya kemampuan saya itu di telco gitu ya. Saya apply sistem engineering. Nah, di sini kita balik ke masalah namanya takdir atau nasib orang. Ternyata, ternyata yang dibutuhkan dari posisi pada saat rekrutmen itu tidak ada untuk syseng, adanya untuk IT.
Hebatnya lagi, kenapa saya dengan apply-nya Siseng tapi bisa lolos, gitu ya, rekrutmen itu. Saya tuh sampai telepon ke perusahaan PSN sebelum masuk, takut salah, saya bilang, takut saya salah gitu ya secara dokumentasi sehingga Anda Untuk mengkontak salah saya karena rekrut. secara rekrut karena saya bukan orang yang apply IT, saya Siseng. Ternyata waktu itu disambungkanlah ke usernya, yang waktu itu ternyata yang interview saya, namanya Pak Yanuar. Dia berbicara, saya tahu Anda apply Siseng, sekarang berarti saya akan interview ulang Anda, intinya cuma satu pertanyaan. Sebetulnya Anda bersedia tidak di IT? Saya bilang, dengan dunia kerja yang luar biasa seperti ini, kenapa kita harus takut gitu kan? Pak, saya nggak ada masalah. Kerja dimanapun, saya siap. Yang tidak siap adalah kalau Bapak ada salah administratif, ada mal administratif di internal perusahaan. Saya bilang begitu karena saya tidak merasa, oh enggak, saya tidak salah pilih, saya yakin dengan Anda. Saya bilang, kenapa Bapak pilih saya pada saat itu? Saya cuma lihat, waktu itu kan saat interview Anda bawa tugas akhir Anda. Di mana waktu itu tugas akhir saya adalah simulasi speed spectrum, frekuensi hopping. Jadi simulasi itu udah pasti IT, dia bilang gitu. Jadi saya nggak khawatir sama sekali. Dia bilang gitu. Sekarang yang saya khawatirkan ketika Anda bertanya, ini bersedia atau enggak? Makanya pertanyaan saya cuma satu, bersedia atau tidak? Saya bilang bersedia. Cuma yang membedakan adalah mungkin kalau saya di Siseng, anggaplah ilmu itu satu gelas penuh, mungkin saya minimal, saya dengan waktu itu saya dengan PD minimal saya 15-20% sudah menguasai. Saya bilang gitu. Tapi kalau IT dengan dikatakan yang ideal itu ada satu gelas penuh, mungkin saya cuma 1%-nya nih Pak. Saya bilang gitu. Oh no problem, saya yakin Anda bisa ngikutin karena saya udah baca. Kata dia waktu itu kan emang dibaca sama dia si tugas akhir saya. Gitu. Ya akhirnya masuk. Maksud saya di sini adalah nasib itu ada. Walaupun kita sudah berjuang, kita udah meninggalkan tidak kuliah, tetap di telco segala macam. Dunia kerja pertama saya adalah IT. Gitu. Dunia kerja saya ada dunia IT. Dalam perkembangannya dunia IT, ya saya kerja di PSN dan itu cukup lama, Pak. Saya di PSN ini Bapak dan Ibu sekalian cukup lama. Saya 17 tahun tidak pindah-pindah. Gitu. Jadi dari IT helpdesk, naik terus pindah ke network. Jadi IT beberapa itu udah saya ikutin lah, kecuali IT programming. Jadi kalau programming saya memang agak lemah, gitu. Di IT programming saya tidak pernah ikut. Sampai saya terjun untuk membuka apa namanya cabang lah gitu ya, cabang. Jadi waktu itu PSN itu punya cabang untuk penetrasi internet di daerah-daerah, Pak. Ada di Medan, ada di Makassar, ada di Bali, ada bahkan ada di Aceh juga ada gitu. Tapi saya melihat ketika itu saya melihat bahwa kenapa di Cikarang, karena PSN itu Cikarang, Pak. Jadi Kabupaten Bekasi Cikarang, kenapa tidak ada? Padahal menurut hemat saya marketnya ada karena industri sangat banyak di situ. Bahkan saat itu mungkin kawasan industri paling besar di Asia Tenggara gitu kan. Jadi saya yakin ada. Saya ajukan proposal ke manajemen untuk kita coba buka di sini. Gitu. Nah, ceritanya jadi kalau kenapa sampai sekarang kecemplungnya ke ada marketing dan sales Sebentar, karena sebentar. itu. Anda baru masuk, kemudian Anda menyarankan company Oh, fokus di wilayah yang menurut Kang Unai bagus, Cikarang. tidak baru masuk, mungkin udah sekitar Udah 7 berapa tahunan tahun? lah. Udah 7 Oh, tahunan. Oh, jadi saya sudah di back office terus gitu berapa ya. lama itu? Mungkin 7 tahunan, setelah itu Oh, baru saya 7 agak tahun ke juga depan. lama, Iya, bro. Iya, iya. baru ke depan gitu. Baru ke depan lebih kita ketemu customer segala macam. Nah, dan itu proyek itu ya alhamdulillah apa capai target lah gitu ya, berkembang terus sesuai dengan harapan perusahaan. Gitu. Akhirnya dapat lagi lah promosi gitu ya kalau dalam berkarir itu untuk tantangan yang lebih besar. Udah jangan Cikarang aja deh, jualnya ke Kerawang, ke Bekasi gitu kan. Terus lagi ditantang, gimana kalau kita lebarin? Udah pegang aja Pisat, akhirnya ke Pisat. Nah, dari situ gitu, mainlah kita lebih spesifik di Pisat. Karena waktu di Cikarang kita lebih ke terestrial gitu, bukan di Pisat. Eh, Kang Unai, sebenarnya saya potong dulu deh Ya, sebelum itu. Bisa dijelaskan sedikit nggak? Kita harus asumsi tidak semua orang audiens itu ngerti paham. IT ya. Ya, Apa itu IT, apa itu visat dan itu ya. ya, Kemudian eh, ya apa sih zonanya permainannya ini gitu kan kita ya.
sebagai user kita taunya udah dapat internet, betul nggak? Iya, Saya perlu Akang sampaikan itu biar adik-adik yang di bawah paham, oh ini kerjanya ke sini, ini kerjanya ke sini, ya kan? iya, baik. Pembagiannya di dunia Akang tuh kemana sih gitu ya? Oke, baik. Sebetulnya kalau ini saya bukan terminologi dari sisi pendidikan, tapi terminologi dari sisi mindset saya lah gitu ya. Mindset saya bahwa sebetulnya IT itu secara garis besarnya itu lebih ke dibagi 3 sebetulnya yang major kalau menurut saya. Major. Yang pertama adalah di networking, yang kedua di programming, yang ketiga baru di desain. Gitu ya, desain konten video dan lain sebagainya. Itu hubungannya Ulangi. Yang pertama di networking, jaringan, networking ini kan data sistem communication. Komunikasi data. hardware, Ya, hardware. ya termasuk hardware-nya di situ. Ya, Oke. masuk komunikasi Lalu, datanya juga. kedua, Yang kedua programming tentunya dengan database dan lain programming sebagainya software. itu. Oke. Nah, itu yang kedua programming, software. Yang ketiga baru ke desain. Gitu. Desain apa nih? Yang desain yang gambar, pokoknya yang kalau di mindset saya namanya desain itu yang urusannya dengan visual lah gitu ya. Oh, konten lah. Iya, nanti Oh. termasuk konten gitu. Jadi jualannya ya? Ya, gitu. Nah, dari 3 itu saya lebih mendalami dan lebih berpengalaman di dunia networkingnya, jaringannya, gitu. Nah, jaringan Hardware ya? Ya, ya, simpelnya kita ngomong hardware ya. Jadi, sorry, saya harus coba terjemahkan ke bahasa. Misalnya, punten, correct me if I'm wrong. ya. Sebetulnya, Apa namanya? Misalnya XL, oke, atau Halo. ya, Networking kan berarti termasuk itu menara kan? iya, Yes, betul betul, nggak? Kemudian betul, betul. apa tadi internet IT berarti ya Halo atau Simpati kan gitu ya? Ya, Sorry, misalkan. ya Salah satunya karena jaringannya. itu Kemudian seluler. kalau yang disebut konten ya Halonya sebenarnya konten produk segala macam, betul ya? Ya, Oh, betul. terusin. Oke, baik. Nah, dalam eh, jaringan gitu ya, kita berbicara networking IT jaringan, itu sebetulnya ada 2. Satu terestrial, satu lagi non terestrial. Apa itu terestrial? Terestrial itu adalah yang ada di permukaan bumi. Ya. Oke, baik Ya. itu kabel maupun wireless, termasuk tadi Ya. seluler. Itu Ya. karena adanya di permukaan bumi, maka tergolong ke terestrial. Yang satunya non terestrial adalah relatif cuma satu jenis saat ini, yaitu pakai satelit. Gitu. Nah, kebetulan saya dua-duanya ngalamin, jadi cukup paham untuk coba menjelaskan hal ini. Nah, ketika apa kelebihan dan kekurangannya, yang paling mudah yang ingin saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, satelit itu untuk geografis Indonesia adalah yang paling tepat sebetulnya, yang paling cocok. Kenapa? Karena memang karena terlalu gede. berpulau-pulau, bukan terlalu besar, tapi berpulau-pulaunya ini. Ini yang karena berpulau-pulaunya. Iya, berpulau-pulau. Bahkan sebentar, saya potong dulu. Berpulau-pulau ini maksudnya ada gangguan sinyal atau karena memang terlalu besar dia berpulau itu karena terlalu besar? Bukan. Karena jarak. Jadi kalau kita berbicara di terestrial, ada kabel, ada wireless. Ini kalau kita berbicara radio wireless, itu nanti urusan jarak antar pulau itu yang tidak sanggup. Ya. Gitu kan? Yang kedua, kalau kabel juga sama keterbatasan karena cara implementasinya sangat-sangat mahal. Iya. Gitu. Nah, solusi yang murah tentunya adanya di satelit. Punten. Gitu. Amerika Serikat. Oke. 3 zona waktu. Berarti kan jarak kurang lebih dari ujung timur ke ujung barat sama dengan Indonesia. Betul. Menurut Kang Unai, itu bagus satelit atau bagus terestrial? Kalau semua bisa memanfaatkan di setiap lokasinya. Kalau Amerika kan daratan nih semua. Iya. Nah, itu dengan mengimplementasikan terestrial tidak akan rugi. Karena tidak akan rugi karena semua akan bisa digunakan selama perjalanan dari titik A sampai titik B-nya. Ya. Kalau Indonesia, contoh dari Jakarta, narik mau. Ya, makanya saya bilang jadi saya nggak ngambil contoh Indonesia karena selama di lautnya nggak bisa dipakai, jadi benar-benar hanya di ujungnya aja. Iya. Nah, itu investasi jadi jatuhnya sangat mahal. Jatuhnya investasi ya. Jadi intinya
secara kita bicara teknologi ya, kita kembali ke MIPA, kita bicara teknologi. Ya. Kalau menarik kabel dari sini ke Kepulauan Seribu itu udah pasti mahal banget lah, betul kan? Iya, Itu udah pasti mahal betul. banget. Itu tetap butuh non terestrial gitu kan. Nah, pertanyaan saya, kalau itu Ya, landed, benar-benar landed, Amerika lah contohnya dari ya, West Coast to East Coast, ya. itu mulai ada pilihan ya, mau Ya, terestrial. bisa Kalau jadi ada Indonesia pilihan. kan boleh dibilang itu bukan pilihan untuk terestrial, betul ya? Iya, betul, betul. Gitu. Oke, terusin. Oke. Nah, jadi teknologi yang paling tepat di Indonesia sebetulnya adalah teknologi satelit, gitu kan. Tapi memang perkembangan satelit itu berbeda dengan perkembangannya terestrial. Ya, Kenapa? Karena terestrial investasinya di darat, pengiriman mudah, implementasinya mudah, gitu kan. dan Kalau dia ada bisa teknologi, tumbuh gradually. ya. Sedangkan satelit itu sekali terbangkan, ya dia untuk 15 tahun rata-rata usia satelit. Itu teknologi Cuma berarti 15 tidak akan tahun ya? berubah 15 tahun rata-rata. Jadi harus break even point dan profit dalam 15 tahun ya? Bahkan kalau kita berbicara bisnisnya tidak seperti itu bahkan. Kita Oh tarik iya. mungkin setengahnya. Jadi 7 tahun. 7 tahun udah harus untung. Wow. Gitu. Karena memang pengoperasiannya kan cukup high risk ya. Gitu. Hmm. Satelit itu high risk. Kalau kita berbicara bisnis, kita investasi Iya ya, satu. dia hilang aja nggak bisa dicari kan? Nah, itu kalau belum break even point kan sayang. Jadi biasanya kalau dari sisi cara menghitungnya itu tidak di 15 tahun. Memang cara umur satelit 15 tahun, tarik perhitungan di marketing nggak ditarik lah. Di bisnis plan separohnya. Iya, separuhnya bisnis. Oke, terusin Kang. Oke. Nah, ini yang membuat apa namanya perkembangan penetrasi internet di Indonesia cukup pesat. Ya, Gitu. Ini yang sangat membantu adalah dari sisi pisat. Memang karena tidak. secara Mm, kompetitor terestrial tidak possible, ya kan? Market besar, betul ya? ya, Betul ya, Kang? betul, betul, betul. Itu. Jadi kayak operator seluler juga punya kewajiban untuk penambahan penetrasi sebetulnya tiap tahun. Mereka itu punya diwajibkan oleh pemerintah harus ada penambahan. Event Siapa? berapa titik pun saya nggak tahu lah ya detailnya Siapa harus yang berapa. diwajibkan pemerintah? Operator seluler misalkan, Operator gitu. surat itu diwajibkan untuk berkembang terus. Harus berkembang terus, harus gitu. Itu punya kewajiban sehingga solusi untuk mereka kan, wah ini yang misalkan potensi anggaplah di Ambon lah gitu misalkan di Ambon, kan mereka untuk menyambungkan dari BTS terdekat nggak mungkin. Jadi mau nggak mau di sana Saya harus pakai satelit. pakai satelit yang paling ringan. Kecuali kalau udah Hmm. maju yang misalkan dia bangun lagi apa namanya MFC dulu di sana segala macam misalkan bisa aja. Tapi kalau sudah kelihatan uangnya, kalau belum kan pengusaha lebih baik ya udah BTS aja. Nah itu solusi pasti pakai pisah gitu. Jadi Hmm. pisat ini cukup apa bermanfaat untuk Indonesia. Nah saat ini pun kita melihat misalkan gini, data yang ada di Indonesia saat ini itu kurang lebih desa dan kelurahan itu adalah 83.000 ya, 83 Ya, ribu. ya, 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 kurang lebih kan seperti itu. ya. Itu yang belum tersentuh sama sekali sama internetnya itu ada di atas 5.000, hampir menyentuh Dari 6. berapa tadi? Dari 80.000. 83.000 itu masih ada 5 sampai 6 ribuan itu belum ada internetnya. 6%. 6% gitu. Jadi sebetulnya dari sisi apa market share itu sebetulnya di Indonesia masih ada gitu kan untuk satelit kita masuk terus penetrasi yang tentunya harus berkolaborasi lah gitu ya berkolaborasi dari setiap stakeholdernya termasuk keinginan dari pemerintah karena kadang-kadang untuk daerah-daerah tertinggal ekonominya belum begitu kuat karena visat gitu ya. Kalau kita dibandingkan dengan HP kan sangat jauh juga gitu. HP mungkin 1 juta 2 juta udah bisa dan udah bisa internetan gitu kan. Kalau visat masih 8 Halo? juta, 10 juta, 20 juta. Market di ujung Sebentar. itu di daerah di penggunanya itu. Hmm. Visat ini berarti customer Kang Una ini siapa? Campur tentunya. Pengguna pisat itu campur. Yang pertama misalkan dari segmen pemerintahan kantor kecamatan
itu pakai. Dari sisi Ini keamanan kok juga sinyalnya ada, jelek. Kita bicara sama orang IT ini nih. gitu. Baik dari kepolisian maupun militer, TNI itu ada. Udah bagus kah? Sudah Ya, bagus ya, lagi udah bagus, sinyalnya? bagus. Lumayan. Udah lumayan. Oke. Ah. Ya, jadi penggunanya tadi pemerintahan udah jelas, keamanan, TNI, Polri itu juga pasti pakai, gitu. Terus perusahaan-perusahaan, perusahaan-perusahaan tentunya biasanya misalkan ada tambang, itu juga pakai. Nah, Hmm. selain itu, dalam perkembangannya saat ini, masyarakat biasa pun karena sudah biasa gitu ya, kalau dia mungkin ke kota kabupaten pakai internet dengan HP segala macam ya dia jadi berharap juga nih di kampungnya ada. Nah, kadang-kadang ada, bukan kadang-kadang, banyak sekali yang warung-warung kecil lah gitu ya. Kalau dibandingin dengan di sini warung-warung biasa gitu ya, warung-warung biasa, mereka menyediakan. Jadi mereka beli pizza, terus mereka buka wifi, pakai username password biasa, jualnya misalkan 10.000 lah, 10 menit atau setengah Kang jam Onai sebentar. gitu. Ini Visat adalah, sorry ya, kita bicarakan buat umum ya. Ya. Adalah penyedia jasa telekomunikasi yang indirect kompetitor terhadap seluler dong. Sebetulnya kita saling komplementif Ya nggak, sebetulnya. pasti Visat juga makanya saya tanya tadi customer Ya, Anda, saya bisa duga kalau penyedia apa namanya mobile itu pasti customernya Visat, one of the customer, betul kan? ya, Ya. betul. Yes. Pertanyaan saya agak menjauh, apakah Mm-mm. kami masyarakat umum juga bisa langsung menjadi customer Visat? Bisa, Ya itu dia. sangat bisa, bisa Ya kan, gitu. kan secara bisnis kalau Ya. yang penyedia, saya sebut merek aja biar gampang ya. Mm-mm. Eh, Telkomsel, Excel, dan siapa? Indosat Bisa. itu kan bergerak dari jasa telepon ya, betul ya. Jadi Betul. komunikasi audio, kemudian mereka bergerak ke komunikasi data kan gitu ya. Sekarang Ya, kita betul. bahkan sekarang saya suka bercanda WhatsApp tuh kayak orari kan. Ngobrol Roger karena nelfon lebih nggak gampang, kalau direkam lebih jelas kan itu Lebih ya. jelas. Ya. Visat itu Mm. kan berlawan di arah sebaliknya, itu penyedia data duluan kan. Betul. Betul. Arah saya ke gini Kang, arah saya gini, saya mau loncat ya, kita loncat ya. Tolong Oke. Kang Unai gambarkan peta Indonesia di dunia terhadap, berarti kan bahasa umumnya bandwidth, betul ya? Betul. Ketersediaan Ya. ketersediaan akses terhadap internet itu. Ya. Kenapa? Karena kebetulan saya geraknya di ekspor ya. Ekspor Oke. itu jadi ketika terjadi pandemi, orang bisa Zoom tuh saya bilang lah dari dulu gue juga begini gitu. Cuma namanya belum ada Zoom. Kita pakai Skype segala macam gitu ya. Jadi Iya. bagaimana berkomunikasi by audio saja, dan we have to convince people, meyakinkan orang dengan audio kan itu. Iya. Sekarang ada kemudahan lagi meyakinkan orang dengan audio plus video kan gitu ya. Nah, tapi Iya. kan infrastruktur yang utamanya adalah networknya tadi. Kita lagi kayak Betul. gini, namanya sekali lagi kalau orang jualan tuh meyakinkan bukan menyampaikan. Iya. Gimana meyakinkan kalau sorry tadi gimana brepet gitu kan. Sinyalnya jelek. Pertanyaan saya nih, kita lah, Kang Unai silakan kasih saya benchmark terhadap Indonesia, apakah terhadap Korea yang suka disebut internetnya wow, pas, Iya. atau siapa? Kita tuh kecepatan internet kita supaya sekali lagi saya arahnya ke ekonomi, Iya. berdagang, bukan nelfon temen, nelfon orang tua yang ya apapun kita dengar suara udah senang banget. Kalau berbisnis, Anda menelpon internet itu untuk meyakinkan orang, dan itu beda sekali tuh. Iya. Nah, sekarang di mana kita? Oke. Baik. Kalau dari data ABI di tahun 2021, 2021 kita itu baru 67-68% yang Apa sudah sih? terpenetrasi oleh internet. Penetrasi Ya, penetrasi ya, terhadap wilayah. ya, internet. Nah, dan Belum ke speed ternyata ya. belum berbicara ke speed dulu. Dan ternyata kita adalah paling rendah di Asia Tenggara. Bahkan kalau kita pelajari yang paling dekat aja dengan kita itu udah 80%-an.
yaitu Vietnam. Kita 67 di 2021. Ya. Tapi di 2023 kita sudah naik ke 78%. 78%. Bahkan mungkin ini kalau itu 78 itu hasil survei di Januari Februari 2023. Mungkin sekarang udah bisa 81% gitu. Tapi ternyata itu pun masih paling rendah juga kita gitu. Dari Nah, saya nanti akan masuk berikutnya ini masih ya, keterjangkauan loh. ya betul. Nah, ketika kita berbicara speed, ini pun kita masih paling rendah. Kita paling rendah. Yang paling tinggi memang mau nggak mau Singapura lah, udah jagonya. Pertama dia memang kota kecil gitu, negara tapi kota kecil, ya mereka udah relatif unlimited lah secara besaran bandwidth. Bahkan Indonesia pun banyak beli IX-nya, malah ya beli internet internasionalnya ke Singapura gitu ya. Nah, di Indonesia kalau kita lihat aja saat ini program pemerintah yang melalui Kominfo yang dilaksanakan oleh Bakti, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia itu hanya memberikan 2 Mbps untuk satu site, satu titik. Nah, jadi ini kebayang gitu kan, bisa dibandingkan kita aja di sini seluler kalau udah ngomong jangankan 5G lah, 4G atau 3G aja udah lebih besar dari itu. Nah, sehingga jawaban dari saya adalah seperti apa? Ya memang kita masih ketinggalan. Kita masih ketinggalan. Korea Ketinggalan berapa dan Mbps? ketinggalan jauh. Korea speednya berapa? Wah, kalau Korea udah besar, udah nyampe ke rumah mungkin udah di 200-300 Mbps seperti nyampe Kita dua. ke rumah. Kita belum. Kita kalau Kita berapa? dirata-ratakan di Indonesia paling masih di 8-10 Mbps sepertinya. So, 1/20-nya. Iya, 5%. betul. Oke, pertanyaan saya, kenapa kita segitu? Kan market ada. Ya. Pemain nggak banyak. Maksud saya, secara bisnis bisa diinjek lagi kalau market ada kan gitu. Why? Nah, jadi kalau kita lihat pertempurannya saat ini itu adalah di sisi pembangunan infrastruktur. Jadi tadi kan basicnya kita berbicara harusnya jaringan ini basicnya nih, dasarnya. Gimana orang mau pakai aplikasi desa, internetnya nggak masuk, gimana internetnya mau masuk, konektivitasnya tidak ada. Nah, konektivitas ini yang memang mahal. Jadi balik lagi tadi kalau kita contoh kabel laut luar biasa mahalnya. Itu mahal Luar sekali. biasa. Luar biasa. Jadi jual internet di Papua tidak akan mampu sama dengan di sini. Tapi kan solusinya satelit kan? Nah, satelit pada saat ketika kebutuhannya sudah robust, sudah sangat besar gitu kan dan merata, itu kalah jauh dengan terestrial. Contoh. Oh, satelit kalah jauh dengan oke. Iya, kalau kita Itu berbicara ya makanya pertanyaan pertama saya tadi kembali berarti kalau saya mau cari speed dan sekali lagi kalau jualan itu convincing, if I am US, saya tetap akan milih terestrial, betul ya? Right, that's right. Oke. Gitu. Tepat sekali. Gitu. Jadi satelit itu dibanding terestrial itu keadilan sosial kan gitu ya. Betul, betul, Merata betul. dapat gitu. Untuk Tapi merata. buat ekonomi sebenarnya Ya. ya nggak bisa ngomong apa-apa selain ya Betul. berkabar, ya paling dapatnya yang kita achieve itu adalah mohon maaf, yang kita achieve Ya. itu bukan berdagang, yang kita achieve adalah selamat hari raya, selamat Natal, selamat tahun baru, kekeluargaan. Belum, karena Ya. kalau Anda dagang, Anda mau yakinkan ke orang luar negeri itu nggak mungkin internetnya ngadat, betul kan? Iya, betul. Ya, jadi ada Gitu. perbedaan paradigma dan ketika kita misalnya ditaruh di satu kota saja yang ada revolusi lah. Kenapa di situ gede? Gua nggak dapat internet kan gitu. Oke. Iya. Jadi Gitu. ada apa namanya? Ada pilihan-pilihan yang tidak hanya teknikal jadinya, artinya Iya. pilihnya ke arah politik sosial, betul ya? Betul, betul. Ya paham. Gitu. Terusin. Oke. Nah, selanjutnya kita berbicara agar tidak perlu sedikit loncat kali ya, agar tidak salah persepsi juga bahwa satelit itu tidak hanya komunikasi data, gitu. Jadi ada pemanfaatan satelit yang di luar komunikasi data, di antaranya adalah penyiaran misalkan. Itu untuk TV, broadcasting itu juga pakai satelit, gitu kan. Termasuk kalau zaman sekarang udah pakai untuk kayak Jepang itu dengan satelit NOAA-nya itu untuk
apa pemantauan ikan, pemantauan ganggang, gitu. Mereka akan pakai itu, gitu, memanfaatkan satelit juga. Iya, tapi sekarang kita kalau bisa loncat. Kalau tadi Hmm, kita menanjak paling paling dasar pemakaian satelit untuk kita komunikasi data. bahasa awam aja, Ya, saying ya, hello, gitu kan, ya, menyapa, which is ya. itu sebenarnya kan sedikit mengganti telegram doang itu mah, betul kan? Oh iya dong, ya kita harus Betul. karena kalau kita Mhm. nggak mengaca dengan jernih, kita nggak juga nggak tahu apa yang kita mau kembangkan, betul kan? Ya, Itu baru betul. mengganti telegram lah, gitu ya. Ya. Kedua, masuk ke wilayah berdagang biasa dulu lah. Ketika seseorang di Solo memiliki batik yang bagus dan dia menjual ke Amsterdam, kalau internetnya cepat, dia bisa bikin video conference di rumahnya, kan gitu ya? Ya, Betul nggak? betul. Dia bisa Betul. bikin catwalk di rumahnya, dia bisa bikin apa namanya di sanggarnya, betul kan? Ya, Dan dengan satelit yang data yang kuat, orang dengan tuh data bisa yang kuat. nge-zoom. Oh, Ya, batiknya ternyata tuh bagus. detail kan gitu ya, warna Ya, merahnya nggak keluar dari garis, itu kan butuh data yang kuat. Itu ya, we have to say di titik itu kita masih so far away, betul ya, jauh karena itu infrastruktur. Nah sekarang lanjut ke berikut, satelit pencitraan, betul kan, ikan ya, ada di mana, betul kan, betul. ganggang ada di mana, itu kita Ya. juga masih berapa persen untuk bisa memberikan efek secara ekonomi? Sebetulnya kalau yang resmi Indonesia itu belum punya. Kalau Indonesia, Belum. jadi kita belum punya. Jadi kita masih menggunakan satelitnya orang, gitu. Iya ya, Nah, tapi biasanya kalau apa menggunakan satelit orang, tentunya tidak semua dibuka lah, kurang lebih ya kan tidak gitu ya. semua lupa lah. Iya, pasti. Apalagi udah Kalau berbicara masalah majalah itu cuma TV-TV. summary aja Anda baca. Betul, gitu. Jadi untuk yang lain-lain sebetulnya lebih banyak kita menggunakan satelit orang. Kita yang satelit sendiri itu kebanyakan untuk data, hampir semua lah, dan sama TV ya, penyiaran, gitu. Dan di Indonesia saat ini yang punya satelit cuman tinggal Telkom, udah jelas berarti ya, Telkom, Brisat, ya, Brisat berarti BRI, dan dia juga tidak dijual umum. Terus PSN, Pacific Satelit Nusantara, yang sewaktu pertama kali saya kerja, hanya itu. Karena Indosat pun kan sudah tidak fokus lagi di situ, gitu. Namanya Indonesia Satelit tuh Indosat, tapi sudah sepertinya bisnis satelitnya udah dilepas semua. Dia lebih ke bisnis selulernya. Iya, seluler, betul, gitu. Menarik, menarik ini semua kita. Silakan ada pertanyaan saya, ini saya simpulkan sebentar ya. Jadi Iya, sekali lagi saya agak robah ya teman-teman. Kita lebih bicara tentang bidang kerja yang tamu kita hadapin, biar kita buat terpacu ya, Kang ya. Jadi betul, kalau saya lihat ini menarik, konektivitas itu utama. Yang saya mau sampaikan kenapa saya gali dari dalam adalah we cannot be happy only menggunakan ilmu yang mahal ini hanya untuk bukan hanya itu maksud saya nggak boleh dan kita bersyukur, tapi ya, sedikit meloncat dari Telegram doang gitu kan, saying hi karena, harusnya, komunikasi gitu bisa menaikkan ekonomi, betul ya? Dan betul, itu baru bakal maju kalau ya sekali lagi infrastruktur bandwidth-nya kuat kan itu ya, dan betul, itu bandwidth-nya kuat tuh simple koreksi kalau saya salah ya Kang, saya menerjemahkan, saya ya, bukan orang IT. Kalau misalnya sekali lagi Anda menjual sesuatu yang sekarang, Anda pakai TikTok kan gitu ya. Kalau satelitnya kuat, Anda bisa showcasing produksi jalannya produksi di kampung Anda dan itu dinonton di, Harare, dinonton di Toronto kan itu ya, orang bisa dapat. Dan itu posisinya bukan telling, tapi itu posisinya adalah convincing, betul ya? betul, Meyakinkan. ya, Dan itu 2 hal yang sangat berbeda. ya. Walaupun sekarang Mm-mm. ada itu kan live, ada yang recording kan di YouTube ya, Anda bisa ada waktu untuk mengedit segala macam. Nah, yang disampaikan oleh Kang Unai, rasanya kalau bicaranya belum sampai 30%, 40% kita compare to others ya. Yes, oke, thank you. Hmm. Jadi, kenapa? Karena, ya berarti kalau menurut Kang Unai gimana? Harusnya pemerintah lebih ya harus bikin infrastruktur lagi gitu? Nah, baik. Mungkin sedikit juga info bahwa saat ini udah cukup acceptable bagus lah dari pemerintah melihat apa adanya pingin penetrasi gitu ya. Jangan sampai ada kesenjangan digital di antara satu daerah ke daerah lain, termasuk daerah 3T yang tertinggal, terluar, terdepan itu
semua pemerintah sekarang digarap gitu ya dengan namanya Project Bakti USO gitu. Nah, Bakti ini bahkan sampai sudah menerbangkan satelit gitu. Pemerintah. Iya, punya pemerintah dan khusus untuk digunakan oleh pemerintahan tentunya gitu. Jadi tidak dijual tapi memang digunakan oleh pemerintahan. Eh, Alhamdulillahnya ini juga murni mungkin sampai project manager untuk apa namanya desain dan launching ke angkasanya itu orang Indonesia gitu. Jadi udah cukup apa perkembangan yang bagus lah dari apa tenaga ahli di Indonesia itu sudah bisa sukses gitu. Nah, seberapa besar bandwidth yang disediakan oleh satelit yang diterbangkan ini? Mungkin kalau kita berbicara terestrial belum ada apa-apanya, tapi ini udah di satelit udah cukup lumayan. Itu udah untuk 150 Kang, saya ribu. ulangin ya. Ya, Sebuah satelit diterbangkan, secara ya, quality dibanding terestrial itu satelit nggak ada apa-apanya. bukan eh, bukan masalah kualitasnya. Tadi saya berbicara adalah masalah besar bandwidthnya, Ya, besar gitu. bandwidth sama kualitas nggak beda, nggak sama. Eh, Beda. Yang paling mudah besar bandwidth itu berarti berapa pipa. Kalau di Ya, dalam air betul. itu berapa besar pipa inčinya Betul, nih, betul. gitu kan? Betul, betul. Ya, 1 inci dengan Iya, ya, 10 kalau inci banyak beda. pakai kita harus Ah, bagi-bagi kan gitu. gitu. Ya. Ah, ah. Kalau kualitas yang Gitu. dimaksud apa? Kalau kualitas itu contoh yang paling mudah juga, yang paling mudah adalah misalkan delay time-nya deh. Kalau Nah, kita oh, real ngeping, time. nah kalau 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 kita ngeping, walaupun kita misalkan, mohon maaf nih pakai apa namanya, pakai merek misalkan pakai IndiHome atau My Republic gitu yang di rumah lah gitu ya, yang di rumahan kita ping ke Yahoo paling berapa? Bahkan 10 kali di bawah 10 milisecond, gitu kan? Nah kalau kita berbicara satelit itu antar antar hubnya aja gitu ya, benar-benar hanya perangkat satelit belum sampai ke rumah itu udah butuh 600, 300, 600 300, 600. milisecond. Iya, Oh, itu delay lama sekali loh. iya, betul gitu. Karena satelit geo, geo itu di 36.000 kilometer gitu. Nah, kalau dari ujung ke ujung kita anggap aja rata-rata kita 700 sampai 800 milisecond gitu. Lalu efeknya apa kalau misalkan ada pertanyaan dengan delay seperti itu? Sebetulnya dalam dunia teknologinya, perkembangan elektronya gitu ya. Nanti kalau sudah jalan nggak terasa. Cuma di awalnya saja. Jadi kalau kita di awalnya Ya, karena pasti kan delay itu kan iya, delay itu di habis itu awal kan karena beruntutan. betul. Kalau berikutnya kan ada buffering segala macam kita udah apa namanya teknologi untuk correction error correction segala macamnya udah canggih juga. Jadi pada saat jalan udah nggak terasa gitu. Seperti live ya seperti live aja. Hanya di awal saja yang akan terasa. Sebentar, sebelum ke Kang Saro, saya agak curious. Kang, yang Kang Une sebut secara quality, speed itu Mm-mm. terestrial tetap lebih unggul, betul ya? Betul, Ya. betul. Kalau concernnya saya itu Ya, apapun yang dimiliki itu kan harus masuk ke skala ekonominya, betul kan? Nah, betul. bukan skala ekonomi, sorry, efek ekonominya, bukan skala ekonomi, Ya, efek ekonominya. Nah, ya. di efek ekonomi itu adalah orang sekali lagi jualan itu convincing, which is convincing itu how can you convince people ketika ngomongnya kita koblok kan gitu ya. Nah, betul ya? Ya, betul. Betul. Saya nanya ke Kang, dengan Indonesia yang sangat luas, mana yang lebih bagus? Kita nambah satelit, which is juga satelit is the kuantitas apa namanya kualitasnya di bawah terestrial yang Kang sebut. Ya, Kita nambah terestrial, which is itu impossible juga karena kabel bawah laut itu sangat mahal. ya. Atau kita combine, berarti ada sentral-sentral ekonomi yang di situ terestrialnya bagus. Kemudian Ya, dari terestrial, ini saya nggak tahu ilmunya, teknisnya. Dari ya. terestrial itu baru konektivitas ke satelit. Between these three, please your comment. Jadi sebetulnya memang kenyataannya pun saat ini pemerintah mendorong hal tersebut. Jadi pemerintah sudah memikirkan itu. Kalau kita murni dengan terestrial nggak bakal sanggup, Ya, masuk. gitu ya. Dalam waktu dekat artinya ya dengan beban pemerintah yang begitu besar tidak akan sanggup. Tapi kebutuhan pun tidak bisa dipungkiri karena Ya, teknologi nggak bakalan bisa ditahan. ya. Teknologi nggak bakalan bisa ditahan. Itu mendorong terus kebutuhan. Oke. Contoh yang paling mudah,
buat apa misalkan banking itu mengeluarkan mobile banking? Kalau misalkan di suatu daerah, di suatu pulau, di mana pulau Indonesia kan ada 30.000 pulau itu, nggak bisa pakai. Kan sangat sayang, gitu kan. Dan teknologi itu pasti dipaksa terus harus. Bahkan sekarang contoh banking itu, dia bisa bikin account tanpa datang, tapi memang harus mobile banking Ya, diaktifkan. ya. Gitu kan. Nah, kalau untuk daerah itu gimana? Gitu. Padahal itu potensi mungkin nggak kecil. Kita kalau orang sini berpikirnya daerah mungkin nggak ada. Tapi kenyataannya kalau kita udah jalan-jalan ke daerah banyak potensi-potensi apa yang jadi eh, apa ya jadi roda ekonomi lah gitu ya sebetulnya. Nah itu kenapa yang jadi masalah sejauh ini kok dari daerah tidak terlihat ada sumbangsi ekonomi itu ya pertama memang telekomunikasinya, data komunikasinya terhambat gitu ya. Yang kedua memang transportasi juga gitu. Nantinya itu gitu. Nah, yang diselesaikan oleh pemerintah yang seperti kita tahu dulu zamannya, bukan bukan berbicara politik bukan, tapi kita melihat bahwa dengan adanya istilah tol laut lah dulu apapun itu kan untuk memperbaiki Ya, bagaimana ya visi untuk konektivitas transportasi fisik dulu kan. mempermudah, betul. Nah, Konektivitas dan fisik. juga ada tol langit dengan teknologinya ini untuk mempermudah dan meratakan sebetulnya target pemerintah tuh pingin rata nih biar nggak ada kesenjangan digitalisasi itu antara di kota dan di desa gitu. Jadi saat ini ada Palaparing Timur, ada Palaparing Tengah, ada Palaparing Barat. Itu semua pakai kabel laut. Dan itu Pakai sudah kabel laut. dilakukan oleh pemerintah. Ya. Nah, kenyataannya kasus yang real yang kita hadapi adalah berapa kali kejadian Palaparing Timurnya mati. Putus tengah jalan karena kegaruk jangkar kapal dan lain sebagainya, putus. Itu perbaikannya nggak mudah. Mungkin 2-3 bulan gitu. Makanya satelit masih wajib ada. Backup. Iya, untuk minimal untuk backup. Tapi sekarang pun tidak backup, tapi kalau menurut saya complemented untuk melengkapi karena nggak semua. Contoh tadi kita berbicara Kang Nandar di Amerika dari ujung ke ujung, berarti mending terestrial ya tarik. Saya masih berpikir oh itu bisa. Kenapa? Karena hampir semua ada populasi orangnya. Iya, kan populasinya merata. Indonesia, iya di Indonesia kalau kita berbicara Papua dari Jayapura yang di utara gitu ya, ditarik mau narik ke Merauke yang ada di bawah tuh, yang di selatannya, dari utara ke selatan, masih rugi karena hutannya lebih banyak dibanding penduduknya, jadi nggak bisa gitu. Sedangkan mau pakai tower-tower harus berapa ratus tower, itu Satu pegunungan, tower ada 4 miliar, 5 nggak miliar. bisa juga, tidak memberikan solusi. Ya, Sehingga memang tadi balik lagi bahwa solusi yang paling tepat untuk Indonesia saat ini masih satelit. Gitu. Demikian, yang paling utama dari seseorang itu merasakan kuliah, manfaatnya adalah seberapa kritis dia bertanya terhadap suatu permasalahan yang dihadapi. Ketika saya terima orang itu, dalam artian berarti mahasiswa, anggaplah waktu itu dia semester 5 atau 6 lah, gitu ya, di tingkat 3. Gitu, di tingkat 3. Itu kualitasnya sama dengan anak buah saya dengan yang kuliah 1 tahun. Dunia industri butuhnya apa, bukan mahasiswanya, tapi dunia industri itu butuh apa? Namanya hanya untuk internet, ada orang yang perlu naik motor 2 jam. Naik 2 jam, udah itu dia naik lagi ke puncak bukit, baru dapat sinyal. Harga yang tadi internetnya memang sudah murah. Harga perangkat sudah murah. Tapi harga dalam penyelenggaraan implementasi dari pembangunan sampai bisa dijual itu mahal sekali akhirnya.